Ada sukacita, amin. Mana semangatnya dong teman-teman dong. Oke, kita pujian lagi ya. Setuju? Oke. Boleh tepuk tangan yuk sama-sama yuk. Cepat yuk.
tiba saatnya kita memasuki acara ini. Teman-teman, gimana? Hari ini ada sukacita kan? Amin ya. Shalom Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Malam ini merupakan pertama kali gereja kita GPIB Sejahtera mengadakan perayaan Paskah yang dihadirkan dalam bentuk puji-pujian, malam puji-pujian. Sebagai ungkapan syukur kita atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ya, tema perayaan Paskah pada hari ini yaitu berpaling kepada Sang Hidup dengan subtema yang terambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 yaitu semangat kebangkitan Kristus memberi harapan baru di dalam memasuki kehidupan new normal. Nah, kita gimana ya Diana? Kita kurang afdol nih kalau kita nggak ada sambutan dari panitia kita yang kece ini ya kan. Boleh kita panggil dan kita sebut. Jordi, mana ketuanya? Iya. Silakan bro, untuk sambutan ya. Shalom, selamat malam. Untuk para jemaat yang ada di rumah, kami staf panitia juga mengucapkan selamat malam. Selamat menikmati malam puji-pujian perayaan Paskah untuk pertama kalinya. Mengucap syukur untuk berkat yang sangat luar biasa. Beberapa bulan ini Tuhan udah kasih ke kita seluruh panitia bisa buat film untuk pertama kali, bisa bikin malam puji-pujian untuk pertama kalinya juga. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Banyak kendala pasti, banyak cobaan pasti, tapi ini semua kita lakuin cuma satu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu pastinya. Pesan dari kami panitia semuanya, kalau yang nonton sebenarnya ada di dalam filmnya, ada film terakhir juga, tapi bagaimana kita menghayati perjuangan Tuhan Yesus seperti ayah di dalam film. Mungkin terkadang kita tidak paham sama apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai manusia, seperti apa yang ayah lakukan di dalam film. Keluarganya nggak paham, tetapi kita punya iman di sini. Kita percaya kalau Tuhan pasti memberikan kita hal yang terbaik, makanya dia rela mati, disiksa dulu, mati, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Kita punya pemikiran, punya perspektif masing-masing untuk menghayati perjuangan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Kita bisa menerapkan, makanya film itu menjadi suatu gambaran bagaimana perjuangan seorang ayah berjuang untuk keluarganya walaupun banyak tantangan, banyak yang tidak paham apa maksudnya, tapi itu semua dilakukan untuk melayani dan memberi berkat pada semua orang. Itu saja dari saya. Terima kasih, selamat malam, sejahteralah sejahtera. Ya, boleh tepuk tangan dulu buat ketua kita. Jadi kita melalui film yang kita buat itu banyak banget pesannya ya bro ya. Seharusnya ya. Iya. Nah berarti kita sekarang lanjut ke sambutan dari ketua PHMJ. Kami persilahkan Bapak Pendeta. Selamat malam semuanya. Saya mau mengajak seperti kalau ini tahun ini pemuda yang punya, kalau orang Jakarta bilang pemuda punya gawean. Setuju nggak? Saya mau pakai sapaan anak muda. Apa kabar anak muda? Itu dia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pelkat Gerakan Pemuda. Saudara-saudara, Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, selamat malam semua yang menyaksikan
atau yang sama-sama kita menikmati perayaan Paskah yang baru kali ini kita bentuk sebuah acara yang memang tidak terputus dari peristiwa Prapaskah sampai kemenangan iman kita, yaitu peristiwa Paskah. Kenapa kita mesti bikin perayaan? Karena disinilah puncak sebenarnya iman kita. Kita merayakan Natal karena dia lahir. Lalu ketika dia lahir untuk apa? Dia datang untuk apa? Dan inilah karya dia, bahwa kelahiran dia ke dalam dunia ini untuk mati buat semua manusia, dan dia bangkit sebagai anugerah buat kita semua, bahwa di balik kehidupan ini bukan lagi kematian, tetapi kehidupan yang kekal. Dan itulah makna perayaan Paskah pada tahun ini, berpaling kepada Sang Hidup. Saya meralat itu diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16 yang merupakan tema persekutuan gereja-gereja di Indonesia di tengah pergumulan pandemi Covid. Dan film yang diberikan atau ditayangkan oleh Gerakan Pemuda mulai awal Maret itu, nanti kita bisa lihat apakah ada happy endingnya di belakang. Nah, kalau ingin tahu, mari terus kita nikmati perayaan Paskah malam ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Benjamin Lohena Pesi untuk sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan dari video pujian dari Pelkat PA. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia, sama orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, itu dia kesaksian pujian dari Pelkat PA. Dan sekarang kita akan memulai ibadah ini, perayaan Paskah ini di dalam doa oleh Bapak Pendeta Benjamin. Silakan. Kita malam ini, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu, karena wujud dari sukacita Paskah, kami akan lanjutkan dengan malam ini sebuah acara perayaan, kegembiraan kami, menikmati kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Menjadi satu harapan baru bagi kami.
untuk memasuki kehidupan new normal nanti. Karena di dalam Kristuslah segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Dan itu terbukti melalui kuasa kebangkitannya. Engkau hadir dan memberkati seluruh rangkaian perayaan Paskah malam ini ya Tuhan. Sehingga sukacita Paskah boleh kami nyatakan bukan saja di malam ini, tapi terus membawa kami semangat baru. Dan kami benar-benar berpaling kepada Sang Hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Kristus Yesus, yang adalah Tuhan kebangkitan dan hidup bagi kami. Amin. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video pujian yang kedua, yaitu dari Pekat Gerakan Pemuda. Dari GP, Great is Our God ya. Oke, kita akan memulai. Lagu ini penuh dengan irama yang pokoknya buat kita goyang dan mengucap syukur sama Tuhan.
Karena Tuhan udah mati, bangkit bagi menebus dosa-dosa kita buat kita semua yang ada di muka bumi ini. Boleh tepuk tangan lagi yuk. Bersyukur Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Boleh tepuk tangan buat lagu ini. Kita akan membawakan satu lagi pujian. Kita tahu ya lagunya, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara apapun dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Boleh tepuk tangan? Ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita akan melanjutkan, selanjutnya ada video puji-pujian dari Pelkat PKP. Bumi ku hitam jauh.
Nah itu dia tadi dari puji-pujian dari Pelkat PKP. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Sebelum kita memasuki refleksi, kita akan ada satu lagi pujian. Pujilah aku Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat malam hari ini yang begitu baik. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan ujilah setiap hati kami, setiap apa yang kami tidak ketahui Tuhan, betapa kedalaman hati kami ini untuk bisa tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami ya Bapak. Inilah puji-pujian kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan sepanjang dalam hidup kami ini Bapak. Cobalah aku Tuhan,
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Boleh tepuk tangan untuk lagu ini. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki refleksi. Sebelum refleksi kita akan melihat cuplikan film episode keempat ya. Terakhir untuk film GP. Mari kita saksikan. Kita tinggal di sini, mah. Iya, Nak. Sementara kita tinggal di sini dulu ya. Capeknya. Mah, nanti kita akan terus sini. Sampai keadaan baik, kita akan tinggal di sini. Tapi tenang, semua akan baik-baik saja kok. Kamu sabar aja lah. Juga Yalah. sama kemarin sih. Kamu jawab dulu ya. Capek. Sini mana? Apa ya? Sebenarnya ini rumah siapa sih, Mah? Ini nih rumah Oma dan Opa. Setelah rumah Oma Opa ini meninggal, rumah ini kosong. Oh gitu, berarti ini rumah bekas mama papa pacaran ya. Ah, kamu bisa aja. Rumah ini tempat mama waktu masih kecil di sini. Sampai papa melamar mama. Cie, so sweet banget sih. Mah. Terus kenapa sih kamu mau sama papa? Papa itu nunjukin pengorbanannya ke mama. Selama papa diisolasi COVID, mama baru sadar. Maafin papa ya, Dek. Memang terkadang caranya papa sulit dimengerti. Aku kalau papa. Sabar, Dek. Semua akan baik-baik saja, Dek. Sabar. Sabar. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan aku tidur yang nyenyak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, aku rindu Papa. Aku mau ketemu Papa. Berikan Papa kesehatan Tuhan, supaya kita bisa semua kumpul bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Papa. Halo, Pa. Iya, aku kangen banget sama Papa, ya ampun, aku kangen banget. Aku baik, Pa, baik banget. Papa gimana? Serius, besok udah bisa pulang? Yaudah, aku tunggu ya, Pa. Yaudah, aku sekarang mau kasih tau Mama dulu.
Dadah. Mah, tahu nggak? Tadi pagi papa telepon aku, terus dia bilang dia besok pulang. Iya ampun. Oh senang iya, banget. tadi papa juga chat mama kalau besok juga pulang. Yes, aku gak sabar banget mau ketemu papa. Iya. Permisi, siang. Siang, kamu habis dari mana aja sih? Tumben pakai masker. Enggak kok. Tadi aku habis dari rumah Jeremy, main sama Joko, biasa lah. Ya sudah. Ayo kita makan dulu. Sebelum itu kamu pakein dulu. Jadi, Wih, ayam ini kayaknya nih. loh, tempenya mana mah? Ini mama lagi ada rezeki. Puji Tuhan, kita makan ayam. Kak, dapat salam lo dari papa. Oh ya? Ih, katanya besok dia pulang. Oh, besok mau pulang? Ya. Iya, besok papa pulang. Tapi mama WA lagi belum dibales nih sama papa. Di sini mungkin kan papa lagi istirahat. Mending kita besok bikin sesuatu yuk buat papa. Boleh, boleh. Gimana? Boleh tuh, boleh. Buat aku bikin biasanya mama masak ya. Iya, kita mama masak ya. Oke. Nanti tenang, kakak bantuin kok deh. Siap. Ma, papa mana sih kok nggak pulang? Tenang, tadi pagi papa nanya kok kita di mana. Tahu udah jam segini tuh elah. Siapa Ya tuh? itu papa deh. Kayaknya papa deh. Coba deh. Papa. Kirain papa. Om siapa? Teman papa kamu. Oh, Ini om papa mana? Om cuma ngasih Mama. barang Sini deh, papa. Ma. Alex, sudah lama tidak ketemu. Iya, Ada apa, Lex? ini ya, saya mau nganter barang Jimmy sama ini surat dari Jimmy. Tapi papanya kemana om? Nggak tahu tuh, kabarnya juga nggak pernah ngasih tahu ke saya. Ya udah kalau gitu, makasih ya. Ih mama. Coba deh kita baca. Teruntuk keluargaku, jikalau kalian membaca surat ini, tandanya Papa sudah di rumah. Maafkan Papa, semuanya menjadi seperti ini. Papa tidak punya maksud untuk bikin kalian susah. Papa meminta tolong kepada Mama untuk jaga anak-anak dan juga untuk kakak, adik. Tolong mamanya dijaga. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya aja kalau semuanya akan baik-baik saja. Oke baik, tadi kita telah menyaksikan permutaran film episode terakhir dari serangkaian film pendek yang dibuat oleh tim panitia Paskah Jemaat. Sekarang kita akan mendengarkan refleksi Paskah oleh Bapak Pendeta Benyamin Leuhenafeti. Persilakan. Selamat malam, saudara-saudara, selamat malam Bapak Ibu. Salam Paskah. Nah,
Tema kita berbicara berpaling kepada Sang Hidup. Kalau kita kembali pada dasar Alkitab, maka diambil dari Injil Yohanes pasal 14 sampai dengan 16. Kalau kita menyimak tadi video yang terakhir, pertanyaan kita adalah di mana happy endingnya? Tidak ada. Orang sakit pasti berharap sembuh. Orang berdoa pasti berharap dijawab oleh Tuhan. Dan ketika semua itu berbalik dari apa yang kita harapkan ternyata tidak muncul, dari yang kita inginkan ada kesembuhan tetapi justru kematian. Tema kita berpaling kepada Sang Hidup. Kalau kita membaca Injil Yohanes, maka di sana di ayatnya yang ke-11 itu dikatakan bahwa perempuan yang datang ke kubur Yesus itu dia menangis. Pertanyaan kita yang sekarang umum itu adalah kenapa kematian selalu disambut dengan tangisan? Karena orang selalu berada pada titik yang paling terendah. Kematian selalu membuat seseorang berada pada grafik turun dan turun sekali. Kenapa? Karena mereka sudah berada pada titik di mana harapan yang sudah mereka bangun semuanya habis. Simak tadi di video. Apa yang diinginkan oleh istri dan anak-anak menanti akan ada sesuatu ajaib, keajaiban. Sehingga ketika semua itu dijawab dengan sebuah berita yang sama sekali di luar perkiraan keluarga itu, akhirnya apa yang mereka rasakan? Kematian ternyata membuat segala harapan terpupus habis. Tema kita berbicara berpaling kepada Sang Hidup. Ini menarik sekali, saudara-saudara, karena tema tadi ataupun cuplikan video mulai dari bulan Maret sampai dengan malam ini yang menjadi akhir dari sebuah cerita dan kita bisa menyaksikan. Selalu orang bilang ada yang ini, lalu tiba pasti nanti akan ada bahwa bapaknya nanti atau suaminya nanti sembuh dari penyakit karena doa, dan ternyata tidak. Nah, ini yang harus kita mau katakan. Ketika orang melihat alur hidup itu, maka ketika dia berada pada titik nadi yang terendah, kematian telah memupus habis semuanya. Harapan dan segala macam, ketika dia memandang ke depan seakan-akan gelap semua. Suami mau dikatakan kepala rumah tangga, apalagi mau dikatakan penentu ekonomi dalam keluarga. Ketika suami kepala rumah tangga meninggal atau dipanggil Tuhan, maka istri, anak-anak akan terpukul. Terlebih lagi ketika mereka mempunyai harapan, punya masa depan, bagaimana sekolah, bagaimana kelanjutan anak-anak pendidikan, seakan-akan semuanya habis. Nah, tema ini mengajak kita semua. Sanggupkah kita ketika kematian yang sudah kita jalani atau kita hadapi, seperti cerita tadi, lalu kita disuruh berpaling? Kalau kata berpaling itu berarti kita melihat sebelah. Apa yang terjadi di sebelah sana? Nah, ini untuk membalikkan kepala kita, pandangan kita untuk berpaling pada Sang Hidup. Ini menjadi sebuah persoalan yang baru lagi. Karena kematian telah menghilangkan harapan. Contoh tadi yang saya katakan, kalau kita baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai terakhir ya, perikop ini, maka perempuan-perempuan itu bisa menangis memandang kubur Yesus. Kalau dibilang apakah berita Paskah benar-benar mengajak para murid atau perempuan-perempuan yang melayani Yesus waktu itu sanggup berpaling kepada Yesus yang hidup? Masih tanda tanya besar. Kenapa? Karena kedukaan telah menutup harapan.
Air mata yang sudah begitu banyak keluar untuk tiba-tiba suruh tersenyum, gak bisa. Enggak. Karena itu malam ini kita semua diajak dalam peristiwa Paskah berpaling kepada yang hidup atau kepada Sang Hidup, bukan yang hidup, tetapi dikatakan Sang Hidup. Sang itu menunjukkan kepada sesuatu yang pasti, ya. Jadi istilahnya kalau kita bicara sang empunya, sang itu berarti seseorang atau yang memiliki kekuatan. Jadi kita semua diajak untuk berpaling kepada yang punya hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Paskah ini benar-benar memberikan dorongan, motivasi dan semangat untuk kita berani untuk berpaling? Apalagi di pandemi Covid sekarang ini. Banyak gereja masih menutup pintu untuk berupaya belum diadakan ibadah. Semuanya sifatnya daring. Nah, ketika kita berusaha untuk membuka secara perlahan-lahan, bukan kita mau mengatakan nih kita bisa bermegah, bukan. Karena kita semua dalam peristiwa Paskah ini diajak untuk berpaling kepada Sang Hidup. Subtema kita adalah semangat kebangkitan Kristus memberi harapan baru di dalam memasuki kehidupan new normal. Bagaimana itu kehidupan new normal? Artinya saudara-saudara, kalau kita bilang new normal, gaya hidup yang baru. Sama seperti Yesus sudah menghancurkan semua kehidupan lama kita manusia yang punya dosa. Sekarang Kristus mengajak kita untuk ayo kita berpaling. Kita beranjak dari hidup yang lama, kebiasaan yang lama, sekarang masuk pada hidup yang baru. Kebiasaan yang baru, apa itu kebiasaan yang baru? Seperti tatanan hidup kita. Mau kembali diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Kenapa harus pakai masker? Misalnya begitu. Kenapa harus ada jarak? Kan sudah divaksin. Apakah itu bukan jaminan bahwa kita? Nah, tetap biar bagaimanapun kalau kita mau beranjak dan berpaling kepada kehidupan atau Sang Hidup yang punya hidup, berarti kita harus hidup kepada aturan yang sedang Tuhan tata lagi. Kehidupan baik-baik. Ini untuk apa? Supaya kita tidak kembali kepada yang lama. Itu dulu. Poin pertama, berpaling kepada Sang Hidup. Nah, tadi saya mengatakan doa, keinginan dari yang sembuh, yang sakit menjadi sembuh. Doa di tengah pergumulan ada jawaban. Lalu ketika kematian, benarkah itu disebut mujizat? Lalu ketika orang berharap doa dan kemudian dia dijawab dengan kematian, lalu dikatakan Tuhan kemana engkau? Lalu dikatakan Tuhan kemana engkau? Kita lupa. Kita disuruh berpaling walaupun di tengah suasana duka cita malam ini atau seperti yang digambarkan, kita diajak untuk mengatakan mari kita lihat kepada Sang Hidup bahwa yang mati ini secara fisik memang dia mati, tetapi di balik semua kematian itu sudah dijawab oleh Sang Hidup. Jadi sekarang Paskah mengajak kita semua, jemaat-jemaat GPIB termasuk GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kalau kita mau berani untuk memasuki tatanan hidup yang baru, mulai dari sekarang berpalinglah kepada Sang Hidup. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah hati. Kenapa? Karena kalau memasuki tatanan baru kita berpaling kepada yang hidup, kepada Sang Hidup, sekali lagi kita siap untuk diatur. Bukan lagi kita mengatur diri kita, tapi kita mau diatur oleh Tuhan. Bagaimana protokol kesehatan hidup kita yang baik? Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Nah, kira-kira hal ini sulit apa enggak? Saya rasa kita semua pasti melakukan semua sekarang ini. Coba lihat, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, keluar dari rumah 1 langkah 10 langkah.
selalu diingatkan, jangan lupa masker. Nah, kita jalan ketemu orang pakai masker. Itu berarti bahwa kita mau berpaling kepada Sang Hidup. Supaya kita punya keyakinan bahwa pandemi corona ini pasti bisa berlalu. Tapi Kristus, dia tetap menjadi Tuhan. Dan dia tidak pernah berlalu dari kita. Corona boleh berlalu, tapi Kristus, dia ada bersama saudara. Karena itu malam ini kita bergembira. Mulai malam ini dan seterusnya seharusnya umat Kristen jemaat GPIB termasuk GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Puncak dari seluruh perayaan gerejawi kita adalah di peristiwa Paskah ini. Supaya apa? Iman kita kepada Yesus yang kita rayakan setiap hari Natal. Bayi yang lahir di Bethlehem, dia bukan sekedar manusia yang lahir di Bethlehem, tetapi dia Tuhan karena sudah membuktikan melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Karena itu saudara-saudaraku, berpaling kepada Sang Hidup bukan berarti kita nggak akan mengalami kesusahan, bukan berarti kita tidak mengalami kematian. Semua orang di dunia ini pasti akan mengalami pergumulan. Semua orang di dunia ini siapapun dia, kaya, miskin, besar, kecil, pasti akan mengalami kematian. Tapi ketika kita berpaling kepada Sang Hidup, yang mati itu tidak akan mati selamanya. Dia akan hidup bersama Kristus. Dan itulah pesan Paskah di malam hari ini. Kepada kita semua, jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Mari teruskan langkah kita, tetap berpaling kepada Sang Hidup. Kita siap untuk diatur dan kita siap untuk memberlakukan protokol kesehatan sampai nanti pemerintah mengatakan kita sudah terbebas dari vaksin. Tapi kapanpun biarkan itu rencana Tuhan dan biarkanlah Sang Hidup itu yang mengatur hidup kita sehingga kita mau melakukan apa yang terbaik untuk kita, untuk banyak orang, terlebih lagi kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan karena dialah yang punya hidup. Selamat Paskah. Jangan ragu-ragu berpaling kepada Sang Hidup karena disitulah semangat kita yang untuk memasuki kehidupan new normal. Tuhan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah, puji Tuhan nih ya nak. Tadi kita udah dengerin refleksi dari Bapak Pendeta. Nah, kita mau mereview sedikit dari tadi apa yang disampaikan Bapak Pendeta mengenai kita harus berpaling. Nah, menurut lu nih nak, di tengah pandemi kayak gini tuh, lu masih bisa berpaling sama Tuhan nggak? Ya, kalau menurut saya pribadi, tentunya saya lebih berpaling kepada Tuhan karena kita telah dijauhkan nih, maksudnya dari corona, kita kan masa karantina, lalu di rumah, berarti hal-hal yang di luar, maksudnya yang sering mengganggu kita di dunia, itu mulai dikurangi lalu dapat fokus kepada Tuhan gitu selama di rumah, gitu sih. Makanya tadi kan Bapak Pendeta juga bilang untuk kita memasuki, kita nih kayak memasuki kayak dimensi yang baru kayak new normal ya Pak ya. Memasuki hal-hal yang teman-teman juga mungkin nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba yang biasanya kalau misalnya nih kita makan nasi Padang gitu, gue udah lapar nih, langsung aja lupa cuci tangan, langsung makan aja. Urusan sakit mau belakangan, yang penting perut kenyang kan. Nah sekarang kita udah kayak hidup yang bener-bener lu sadar sendiri bahwa kesehatan tuh nomor satu, kayak gitu. Makanya firman Tuhan ini sangat menguatkan kita ya, dan apalagi di perayaan Paskah ini kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit. Loh, kenapa kita nggak semangat gitu? Kenapa kita nggak? Kadang gue kesaksian boleh ya sedikit ya, begini. Kadang gue stres misalnya dalam pekerjaan, misalnya contoh teman-teman mungkin yang kuliah juga gitu ya Pak. Kadang kita kalau lagi kerja gitu, aduh bos udah marah-marah misalnya, atau kita dikejar deadline, sama yang teman-teman kuliah juga kan sama kayak gitu. Cuman
kita mengeluh, Tuhan capek. Mungkin yang cewek bisa nangis, ya kan. Itu kalau cowok mungkin Tuhan capek. Ternyata nyari duit tuh begini banget gitu. Terus gimana? Ternyata kuliah tuh begini ya, begitu ya, kerja terus nyari uang begitu ya. Nah, lu juga kan kalau kuliah pernah nggak lu ngeluh gitu? Ya pernah beberapa kali. Kalau gua sering sih. Ya dari situ kadang pernah gue merefleksikan diri gue ketika lagi down ya, kita pernah ngalamin down ya. Terus gue nonton The Passion of the Christ lah gitu. Nggak usah gue ngebayangin Tuhan, gue nggak tahu pada saat itu. Cuman gue ini bener-bener bentuk film yang kayak membuktikan, yang ingat waktu khotbahnya Pak Pendeta kemarin mengenai perannya, saya lupa aktornya siapa. Dari situ nonton film itu aja kita membayangkan bahwa Tuhan rela mati terus bangkit buat kita siapa kan, kalau kata anak muda sekarang kan butiran debu ya kan cuman yang nggak kelihatan gitu, tapi sampai sebegininya gitu Tuhan sampai buat kita loh gitu. Terus kenapa kita masih ngeluh? Kadang kita ngeluh ternyata ada orang yang mengidam-idamkan pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita. Benar gitu ya Pak Pendeta ya? Jadi kita memang harus berpaling sama Tuhan sih teman-teman. Mumpung kita masih muda, biasanya kadang anak-anak muda nih ya gitulah Pak, agak ke kanan ke kiri, ke kiri gitu. Jadi di tengah-tengah pandemi ini kita harus lebih berpaling sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dan gak lupa terus berdoa dan berpengharapan sama Tuhan. Iya gak sih Nak? Iya betul banget. Jadi walaupun tadi film berakhir tidak happy ending, tapi kita tahu bahwa kita harus berpaling kepada Sang Hidup. Gue mikirnya tuh film akan happy ending loh. Betul. Soalnya, apalagi pemerannya Pak. Mantap Ya gak sih teman-teman? Luar biasa ya pemerannya. Kita berpaling kepada Sang Hidup, yaitu Dia yang telah bangkit karena Dia sungguh baik. Mari kita angkat pujian. Teman-teman bisa kita bersuka cita bahwa Yesus telah bangkit menembus dosa-dosa kita. Boleh tepuk tangan ya? Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
bersukacita, amin. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita ya teman-teman. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita bersukacita lagi, masih ada semangat ya? Masih, mana suaranya? Haleluya. Ya. Boleh kita goyang. Kita sambil goyang sambil nikmatin hadirat Tuhan boleh ya teman-teman ya. Oke, ngeliat kayak kurang semangat gitu loh. Hah? Apa gua aja nih yang spirit banget nih? Hah? Boleh ya? Kita puji nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video pujian dari Pelkat PT. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you these days. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our life. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our heart. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strength, Father, we commit to you our life. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our heart. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our heart. Father, we commit to you our heart. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lalu dapat jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia dalam ucapan, dalam segala hal ku ingin selalu puji Dia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Sebuah video pujian yang sangat luar biasa Iya, indah. keren ya mereka ya nyanyinya. Keren banget. Nah sekarang Bapak Ibu yang di rumah maupun teman-teman yang di gereja, kita akan persembahan. Dan kita sambil persembahan kita iringi dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Boleh semua tepuk tangan, kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang bersama-sama.
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Diberkatilah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, sekarang kita akan doa persembahan. Ya, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan. Mari kita satu di dalam doa. Pujilah Engkau Allah yang baik, kami boleh menikmati sukacita perayaan Paskah. Dan kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini sehingga bermanfaat untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi Kristus yang bangkit, kami menyerahkan persembahan kami, bahkan seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Terima kasih kepada Bapak dari Pelkat PKB atas pujiannya. Dan sekarang kita telah berada di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Setelah doa penutup, kita langsung memuji Tuhan kembali. Nanti Kristus bangkit suara keras. Dipersilakan Pak Pendeta. Mari kita berdiri semua. Kita satu di dalam doa. Ketika kami mengawali langkah kami mempersiapkan perayaan Paskah hari ini, maka kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Dan ketika kami boleh menikmati perayaan Paskah malam ini di penghujung segala acara kami, maka mulut dan hati kami pun terarah kepada Tuhan sambil menaikkan pujian dan syukur. Sesungguhnya karena kasih-Mu lah Engkau mau mati untuk kami. Karena kasih-Mu lah Engkau mau perdamaikan kami melalui kematian Kristus. Dan karena kasih-Mu lah Engkau telah memberikan kami harapan baru melalui kebangkitan Kristus. Kini kami akan menjadi duta-duta Kristus dalam dunia ini. Kami merendahkan diri kami dan kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan dan memohon karunia dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian untuk menjadi saksi Kristus sampai kedatangannya kembali. Amin. Boleh tepuk tangan lagi yuk teman-teman yuk.
terima kasih Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gereja, Bapak Pendeta. Dan sampai jumpa kembali di perayaan Paskah Jemaat tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus